Halo pria-pria sejati, dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Beli bensin masih pakai duit emak? Haha. Halah, halah, halah. Kali ini Jet bakal rangkum sebuah film yang bertemakan mitologi Yunani. Oke deh, nggak usah perlu banyak ocehan, dan inilah Clash of the Titans. Sebuah kisah tertua yang ditulis di bintang-bintang menceritakan dahulu kala, sebelum manusia diciptakan, para titanlah yang menguasai bumi. Kaum titan sangatlah kuat, tetapi era kekuasaan mereka diakhiri oleh putra mereka sendiri, yaitu Zeus, Poseidon, dan Hades. Zeus membujuk saudaranya Hades untuk menciptakan monster yang sangat kuat, yaitu Kraken, untuk mengalahkan orang tua mereka. Zeus kemudian menjadi raja surga, Poseidon menjadi raja lautan, dan namun Hades hanya menguasai alam roh dalam kegelapan dan kesengsaraan. Zeus kemudian menciptakan manusia, dan doa umat manusia menjadikan para dewa kekal. Tapi seiring waktu, manusia menjadi resah dan mereka mulai melawan para dewa. Saat itulah seorang anak terlahir dan akan mengubah everything. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang bapak tua yang menemukan sebuah peti berisi seorang wanita cantik dengan bayinya. Dan cerita akan berfokus ke anak tersebut, yaitu Perseus. 12 tahun kemudian, Perseus sudah tumbuh menjadi seorang laki-laki perkasa, dan ibunya telah memiliki anak lagi dari bapak angkatnya. Bapak angkat Perseus tampak sangat benci kepada para dewa, begitu juga dengan Perseus. Tidak pernah berdoa sama sekali kepada dewa. Hari pun berlalu, kapal Perseus masih melanjutkan berlayar. Namun tidak sengaja, mereka menjumpai para tentara dari kerajaan Argos yang sedang merobohkan patung Zeus, yang menandakan menantang perang para dewa. Dan tak lama kemudian, muncul monster-monster kelelawar yang langsung meluluh lantakkan tentara Argos. Dan ternyata monster-monster tersebut adalah jelmaan dari dewa Hades. Dan gak tahu kenapa, tiba-tiba si Hades juga menyerang kapal milik Perseus. Akibatnya, Perseus harus kehilangan seluruh keluarganya. Di sisi lain, para dewa menjadi sangat kesal karena manusia sudah tak mau berdoa dan bahkan menghancurkan kuil-kuil para dewa. Ditambah lagi, Hades datang ke Olympus untuk mengompori Zeus untuk segera menabuh genderang perang pada umat manusia. Grow strong, because we are all. Let me loose upon them. They will pray again, bathe in their awe and fear. Grow strong again. It is love that feeds us. Depend on their love. Do what you will. Insolence has a price. And back into our arms. Sementara Perseus ditangkap oleh tentara Argos dan dibawa ke istana kerajaan Argos. Raja Argos menganggap dirinya telah menang melawan para dewa setelah berhasil menghancurkan kuil-kuil dan patung para dewa. Namun tak lama kemudian, Hades datang dan membuat seluruh orang di istana terdiam ketakutan. Ia mengancam akan melepaskan Kraken, yaitu monster yang sangat kuat yang telah diceritakan di awal film tadi, yang bahkan dapat menghabisi para Titans. Namun, ia juga mengatakan jika dosa umat manusia dapat ditebus dengan mengorbankan sang putri kerajaan Argos. Selain itu, Hades juga mengatakan jika Perseus adalah anak dari Zeus. If it's true,
Kemudian, Perseus didatangi seorang wanita cantik yang mengaku telah mengawasi Perseus semenjak Perseus terlahir. Wanita tersebut bernama Io, dan faktanya, Io ini adalah seorang wanita yang dikutuk oleh dewa tidak dapat menua. Itu kutukan apa anugerah? Auto nikah berkali-kali enggak tuh? Tapi, gara-gara kutukan itu, menjadikan Io berulang kali kehilangan orang-orang yang ia cintai. Ada kayak si Jack, belum memiliki, udah ngerasa kehilangan. Io kemudian menceritakan kisah kelahiran Perseus di mana dahulu manusia juga telah menyatakan perang melawan para dewa. Kemudian Raja Acrisius memimpin pengapungan Olympus. Para dewa sudah sangat ingin menghancurkan umat manusia, namun Zeus yang memiliki rasa cinta yang besar hanya menjadikan Acrisius sebagai contoh bagi yang lain. Zeus menyamar sebagai Raja Acrisius dan berbuat nggak benar dengan Permaisuri, istri Acrisius. Raja Acrisius sangat marah dan membuang istrinya beserta bayi yang baru saja lahir. Ini dewa kok bangor begitu ya? Rada nggak jelas ceritanya, Pak. Perseus yang telah diketahui identitasnya sebagai Son of Zeus ditugaskan Raja Argos untuk mencari cara mengalahkan The Kraken. Ia pun beserta pasukan Argos harus menempuh perjalanan dan rintangan yang amat berat. Di sisi lain, Hades menjadikan Raja Acrisius yang telah dikutuk oleh Zeus dan memiliki dendam yang sama seperti dirinya sebagai sekutu. Ia memerintahkan Raja Acrisius untuk menghabisi Perseus yang sedang dalam perjalanan. Sementara Perseus yang selama hidupnya sebagai nelayan biasa tidak pernah sama sekali memegang pedang, dilatih oleh pemimpin pasukan Zeus. Tapi tampaknya, darah dewa yang mengalir di tubuhnya membuat Perseus sangat kuat dalam bertarung. Di sisi lain, Zeus ternyata masih memiliki rasa sayang kepada Perseus anaknya. Kemudian memberi Perseus sebuah pedang istimewa yang ditempa di Olympus. Namun tampaknya, Perseus malah membenci para dewa termasuk Zeus karena menganggap para dewa yang menyebabkan ia kehilangan keluarganya. Sehingga Perseus memilih untuk tidak menerima pedang tersebut. Lanjut. Raja Acrisius yang telah dikutuk menjadi monster berhasil menemukan Perseus beserta pasukannya. Pertarungan pun terjadi. Raja Acrisius yang telah sangat puas berhasil membunuh sebagian besar pasukan Argos. Namun, karena tangannya terpotong dan merasa telah terpojok, Acrisius memilih kabur. Just follow the blood. His blood! Dan di saat Perseus mengejar, tiba-tiba muncul monster-monster kalajengking yang berasal dari tetesan darah Acrisius yang membuat ia beserta pasukannya juga harus kewalahan. Di saat monster-monster terus berdatangan, tiba-tiba muncul beberapa makhluk aneh lainnya, kemudian membaca sebuah mantra. Dan semua monster-monster kalajengking tersebut berubah menjadi jinak. Bahkan, para jin tersebut mampu mengendalikan monster-monster tersebut kemudian menungganginya layaknya sebuah kendaraan. Dan tujuan pun semakin dekat. Mereka tahu jika kemungkinan untuk berhasil sangatlah mustahil, tapi Perseus tetap optimis dan terus memberikan motivasi kepada pasukannya. My father. Now I know 4 more. And the woman. I know we're all afraid. My father told me I'd have to take a stand.
Someone was gonna have to say enough. Dan ternyata tujuan mereka adalah membawa kepala Medusa, karena hanya dengan kutukan Medusa, The Kraken dapat dikalahkan. Taulah ya Medusa, si mbak-mbak cantik yang dikutuk dewa sehingga separuh tubuhnya menjadi ular. Dan segala sesuatu yang menatap matanya akan berubah menjadi batu. Namun, situasi malah semakin kacau karena Medusa tidak mungkin menyerahkan kepalanya begitu saja. Dan ia dengan mudah membantai pasukan Perseus yang tersisa. Untungnya, kutukan Medusa tidak berpengaruh kepada jin. Tapi sang pemimpin jin meledakkan dirinya untuk melumpuhkan Medusa. Semua teman Perseus pun telah tumbang, namun akhirnya Perseus berhasil menebas leher Medusa. Kenapa nggak dari tadi, bos? Bos nungguin teman mati ya. Belum sempat selamatan, si Bangor Acrisius tiba-tiba udah di belakang Ayo dan menusukkan pedangnya. Pertarungan pun terjadi again. Namun kali ini Perseus benar-benar berhasil membunuh Raja Acrisius. Namun, Perseus harus kehilangan orang yang dicintainya lagi. Dan Perseus tidak mempunyai banyak waktu untuk bersedih. Perseus kemudian melanjutkan misinya sesuai pesan dari Ayo. Sementara Kraken telah dilepaskan ke muka bumi. Release the Kraken! Sementara rakyat Argos yang telah termakan omongan Hades beramai-ramai menangkap sang putri Argos untuk dikorbankan. Di sisi lain, lepasnya Kraken ternyata membuat Hades semakin kuat dan Zeus semakin lemah, sehingga Hades dapat dengan mudah menguasai Olympus. Untungnya, Perseus yang telah berhasil membawa kepala Medusa telah sampai tepat waktu. Untungnya, ketika Kraken hendak memakan putri Argos, Perseus berhasil mengubah Kraken menjadi batu dengan kutukan Medusa, serta mengirim Hades kembali ke alam roh. Di akhir film, Zeus mendatangi Perseus untuk mengucapkan terima kasih dan mengajak Perseus untuk tinggal di Olympus. Tapi Perseus lebih memilih untuk tetap tinggal di bumi. Kemudian sebagai hadiah, Zeus kembali menghidupkan Ayo untuk menemani Perseus di bumi. Ceritanya lumayan bagus sih, meskipun ada beberapa hal yang kurang jelas dan ya kurang masuk akal. Tapi namanya aja mitologi alias dongeng. So gitu aja, di sini Jack mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih and see you di video selanjutnya.